أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Pak Ustadz Bukhari bersama saya di pagi ini. Ada ini pantun yang mengawali pertemuan kita. Masukkan mangga dalam kardus untuk dibawa ke Pekanbaru. Cakep. Jauh Pak ya. Walaupun kita sudah putus, aku tetap hormat padamu. Nah, Itu pasti kan kematangan itu mangganya. Iya. Dalam kardus itu. Jadi gini ya, bahwa kita tetap harus menghormati mantan kita, baik itu dalam konteks beragama maupun dalam kehidupan dunia ya Pak ya. Oke. Kita harus menghormati. Contoh lah akhir-akhir ini fenomena beberapa mantan penganut agama tertentu menghina agama yang sebelumnya. Atau kita kalau di dalam istilah kita mu'alaf, menghina agama sebelum menjadi mu'alaf. Saya kira itu fenomena yang menarik untuk kita bahas Pak Bukhari. Baik. Kalau Pak Bukhari nggak keberatan, dan selalu tak keberatan karena memang sudah kita inginkan untuk sedikit menjelaskan Pak Bukhari, paling tidak bagaimana dengan fenomena ini menurut yang diketahui oleh Pak Bukhari maupun dasar yang tidak membuat kita harus seperti itu. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, terima kasih Pak Muhadi kembali berkenan untuk menemani saya untuk bertanya-tanya dan saya jawab, dan ini bukan guru ngajari murid, bukan. Ini juga bukan ngaji, juga bukan. Ini sharing saja, saling berbagi, karena saya yakin Pak Haji Muhadi juga punya perspektif berbeda dari perspektif saya, dan mudah-mudahan nantinya saling melengkapi. Khususnya untuk membahas tentang fenomena ya mantan agamanya yang dulu malah dicaci-caci, dimaki, dan ujung-ujungnya memang membuat keruh suasana dan mengarah kepada ya disintegrasi nantinya. Dan ini tidak bagus di negara kita yang notabene negara majmuk, negara Darussalam yang berdirinya itu dengan kesepakatan semua suku, semua agama kudu dilindungi. Dan kita bersyukur bahwasannya beliau-beliau ini, baik itu dulunya bukan Islam lalu kemudian beragama Islam, dulunya Islam sekarang bukan lagi beragama Islam tapi pindah agama yang lain, polisi sigap sudah mengamankan masing-masing sehingga tidak bisa cuap-cuap lagi di media sosial, di YouTube sudah tidak bisa komentar lagi dan sebagainya. Setidaknya ini sudah menangani dan menanggulangi lah. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi perjalanan kita dalam berbangsa dan bernegara. Yang jelas NKRI harga mati. Itu kerukunan harus kita jaga, karena perdamaian seperti di Indonesia itu mahal sekali harganya. Bisa kita bayangkan kehidupan saudara-saudara kita yang notabene negara Islam, contoh di Afghanistan, di Suriah, itu chaos. Kalau seperti itu ibadah sudah tidak nyaman, sekolah sudah tidak nyaman, bekerja juga tidak nyaman. Bahkan yang baru saja di Bandara Kabul beberapa hari yang lalu, bom meledak lebih dari 100 orang. Nah, ini pelakunya katanya Muslim, itu korbannya juga Muslim, itu jihad katanya, seruat pokoknya, bulat angel. Nah, supaya di Indonesia tidak terjadi seperti itu, maka saya sepakat, saya yakin jenengan juga sepakat dengan sikapnya kepolisian dalam mengamankan oknum-oknum yang kayaknya memang butuh terapi, butuh masukan, dan butuh belajar lagi, khususnya tentang agama-agama yang baru dianut, agar supaya tidak
membenci dan menghina agama sebelumnya. Ya kesannya kayak nggak move on dia, Pak. Nah, Ya. seperti itu. Kalau istilahnya mantannya itu masih dibahas terus. Masih dibahas terus. Nah, kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kata Allah, janganlah kamu menghina ya apa-apa yang terkait dengan agama orang lain, baik itu Tuhannya atau syariatnya dan sebagainya, model ibadahnya, jangan. Kenapa? Fayasubbullah adwan bighairi ilm. Karena mereka akan balik membalas, menghina Allah dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan bara permusuhan tanpa dasar ilmu. Wis sak jeplake lah kata orang Jawa. Ini dulu pernah terjadi Pak Bukhari, sebenarnya masa kecil saya. Ketika bapak saya bilang, kita kan biasa waktu kecil olok-olok kan tentang orang tuanya. Kamu jangan mengolok orang tua temanmu. Lihat itu, temanmu sekarang mengolok orang tuamu. Nah, hal yang seperti ini terjadi juga dalam masalah yang lebih besar, Pak. Jadi bapaknya enggak tahu apa-apa, tiba-tiba jadi korban diolok. Betul. Ini juga sama. Ketika mantan non-Islam ini begitu masuk Islam lalu mengolok-ngolok, mencaci maki dan menghina agama sebelumnya, orang-orang yang beragama sebelumnya akhirnya nabrai Islam. Iya. Dan ketika itu kita juga kena. Jadi kesannya bukan pribadi, jadinya Bukan malah pribadi. akhirnya jadi antar umat. Betul, betul. Bisa membesar. Bisa membesar. Makanya bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kepolisian itu sigap mengamankan dua paling tidak yang sekarang disoroti kan siapa? MKC. Ya. Yang dari Islam ke lain Islam. Ya, Ada Yahya murtad Waloni, bahasa kita. murtad bahasa kita. Yahya Waloni, Ustadz Yahya Waloni yang dulunya adalah bukan Islam, tapi kemudian masuk Islam. Nah, ini mu'alaf bahasa kita. Mu'alaf bahasa kita. Jadi Al-Quran surat Al-An'am ayat 108 itu sudah menjadi panduan bagi kita. Nah, kemudian kita sandingkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun dan membimbing bagaimana seorang mukmin itu dalam bersikap dan berucap. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisal mu'min, bukan karakter seorang mukmin. Apa itu? Bito'an, dia yang suka mencela. Karakteristik mukmin bukan pencela. Itu wala la'an, dan juga bukan seorang mukmin kalau dia suka melaknat, mengutuk. Kemudian yang ketiga walal fakhish, berkata keji. Itu bukan karakter mukmin. Gitu. Walal badi, dan juga bukan orang yang berkata kotor. Tiga hal di sini. Karakter seorang mukmin itu bukan pencela, pelaknat, berkata keji, dan juga berkata kotor. Fenomena itu akhir-akhir ini terjadi. Terjadi. Dan itu nyata itu. Nyata. Bahkan jadi meresahkan itu. Dengan bangganya terkadang dengan berpakaian full muslim, tapi kemudian mencaci, mencela, berkata kotor. Ya, saya katanya mau ikut ittiba Rasul, tapi saya kira Rasul tidak melakukan itu kan. Pokoknya itu bukan karakteristik seorang mukmin. Nah, ini sebagai pijakannya, ayatnya sudah, hadisnya sudah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, selanjutnya, kenapa sebetulnya sih para mantan, kalau saya sebut ya, para mantan ini kok masih saja menghina, mencela ya mantannya dulu. Dalam hal ini mantan agama yang dipeluk. Yang pertama tadi jenengan sudah sebutkan, dia belum move on. Ibarat ada seorang suami, seorang laki-laki menceraikan istrinya. Nah sekarang si suami nih, si laki-laki sudah nikah lagi, kok masih ngolok-ngolok dia, itu kan belum move on. Berarti ada sesuatu yang belum hilang di situ. Ada yang belum hilang. Itu. Jadi apa ya? Ya wong sudah nikah lagi, ngapain? Masih mencaci dia, toh sudah tidak ada kaitan apa-apa. Ya ini kan berarti kan apa? Ada sisi kejiwaan yang perlu diterapi kayaknya. Iya, kelainan ini. Ada boleh sebut begitu, kelainan. Mbok ya kalau memang ya maaf kalau memang belum bisa move on,
ya janganlah nikah lagi, balio lagi, itu kan selesai sebetulnya. Ya Agar itu tidak kalau untuk urusan yang urusan gitu ya. rumah tangga. Tapi juga ini terjadi, kenapa masih ngolong lah ya? Berarti kan meskipun sudah muslim, dia sudah statusnya muslim, dia belum bisa move on dari agamanya yang dulu. Iya. Sama meskipun dia itu katakan beragama Nasrani, dia belum bisa move on dari Islam. Iya, betul. Nah, kan si MKC itu kan nunjukkan kitab Iya. Kasifatu Saja, macam-macam. Ya sudahlah itu. Yang kedua, dia tidak percaya diri dengan agamanya yang baru. Wah, itu yang paling Itu jelas, itu tergambar jelas. Seumpama tadi saya gambarkan seorang laki-laki sudah menceraikan istrinya, lalu dia menikah lagi. Nah, dengan istrinya yang baru ini loh, dia tidak percaya diri. iya. Boleh jadi di hatinya dia punya pikiran, kok ternyata lebih cantik mantanku. Oh, ini soro ini. Ya, angel kalau sudah begini. Nah, pun demikian sama, sangat mungkin dia tidak percaya diri dengan agama Islamnya yang dia anut. Sama juga seperti model MKC itu, dia tidak percaya diri dengan kenasraniannya yang sekarang dianut. Sangat mungkin. Karena kalau orang itu benar-benar utuh dalam memilih keyakinan, sudahlah, agama yang dulu saya tinggal, saya fokus pada saat ini. Dia fokusnya pada memperbaiki diri. Wah, iya, betul. Menyelami dalam-dalam agama yang sekarang dianut. Iya. Sama, kalau sudah seorang laki-laki menceraikan istrinya, lalu dia menikah lagi, ya sudah, ini udah yang tak sayangi, yang tak peluk, yang tak cium, dan yang tak cemek-cemek katakan. Ya sudah, fokus sama ini. Dan Ngapo? mencari sisi menarik dari yang baru, ya kan Betul, gitu. setuju. Kenapa kita membahas sisi yang jelek dari yang lama? Yang lama. Kurang pekerjaan namanya tuh. Ya itu tadi, karena memang tidak percaya diri. Oh, iya. Jadi fokusnya keliru. Kalau dari segi ilmu psikologis kali kurang matang dia keputusan itu, Pak ya. Keputusan untuk move on itu kurang matang sehingga Sepakat. masih terjadi apa ya? Masih kebayang. Dilema di situ. Oke lah, kalau memang dia punya semangat dakwah, harusnya kalau kita mengaca pada gerak cepat Nabi dalam berdakwah, gerak cepat para sahabat dalam berdakwah, ya sudah, ketika dia masuk Islam, ajaklah orang yang belum Islam masuk ke Islam. Nah, itu kan ilmunya MLM. Makanya Ketika MLM mengenalkan produknya, itu kan tidak membahas produk lain. Betul. Tapi betul. menunjukkan pada orang-orang yang belum mengenalnya ini, dalam hal ini bukan yang Islam, mungkin non-Muslim yang dulu menjadi sahabatnya, dengan ilmu MLM itu mempengaruhi, ini loh produk baru, ini loh agama yang bagus, agama yang baru. Kalau itu yang dilakukan malah jadi dai yang baik. Bagus. Itu. Dan itu mungkin yang ditunjukkan, contoh Dr. Antonio Syafi'i. Ya, Syafi'i betul. Antonio ya. Ini saya salut sama beliau. Dan- Kita saja yang dari pesantren kalah bahasa Arabnya sama beliau. Betul. Bahkan menjadi seorang pakar dalam ekonomi syariah. Nah, dia mempunyai background ekonom dan itu dilandasi dengan belajar bagaimana Islam mengkonsep tentang ekonomi ini. Ya, itu yang baik. Nah, itu yang dikajarkan. Akhirnya mendirikan perguruan tinggi, tazkiyah, kemudian juga ya konsep-konsep syariah beliau kerjakan semua. Dan pada akhirnya keberadaan beliau dari dulunya belum Islam ke dalam Islam itu besar manfaatnya. Dan itu Nyata. menjadi magnet bagi orang-orang non-Muslim yang sudah mulai tertarik terhadap Islam, kan Betul. gitu. Menunjukkan benar-benar ternyata setelah berislam berkarya. Nah, kalau bahasa sedikit keren gitu, dakwah bil hal, Pak ya. Gitu. Nah itu yang mungkin perlu dipelajari dari seperti Ustadz Yahya Waloni, Iya. seperti Felix Xiao, Iya, gitu Felix ya. Xiao. Agar supaya itu tadi benar-benar menampilkan keindahan Islam Iya. sehingga orang-orang yang agama dulu Iya. itu mau masuk Islam. Iya. Ada beberapa biasanya sudah mulai simpati kan gitu. Nah, betul. Bukan
bukan apa? Kesalahan konsep dalam berdakwahnya membakar semangat umat Islam untuk membenci agamanya yang dulu. Nah, Sebetulnya cuma dia yang benci agama dulu. iya. Karena memang statusnya distatuskan sebagai dai, sebagai ustadz, hingga pada akhirnya ngajak orang yang dulunya ndak benci, menghormati agama itu, akhirnya menjadi benci. Ini kan sudah mengarah pada hal yang bersifat disintegrasi. Sedikit keluar Pak Buhori ya. Nggih. Apakah ini ibarat orang itu, saya itu kan kebetulan ekonom ya. Nggih, nggih. Sesuatu yang tidak ada modalnya itu menjadi kendala dia untuk memasarkan ilmunya, karena ilmunya belum kuat di dalam Islam, sehingga dia tidak bisa memasarkan bagaimana Islam yang baik. Tetapi karena kebetulan dia punya bahan yang hanya sekitar testimoni, dan itu yang diulang-ulang, Ulang-ulang, dan ya. dia nggak belajar dulu gitu loh. Saya masih ingat dulu kiai kita itu kalau ngomong, sebelum kamu terkenal, sebelum kamu didengar omonganmu orang lain, belajarnya yang lengkap. Nggih. Gitu loh. Tafakuh qabla antar as. Nah itu kalau nggak salah itu hadis juga itu kan. Salah satu makalah ya. Iya, iya. Makalah dari seorang Oh alim. ini Umar kalau nggak salah ya. Siapa tuh? Memahamilah terlebih dahulu satu hal Jadi Sayyidina sebelum Umar ya? menjadi sosok wallahu alam. Saya Wallahu dulu alam. dengar ungkapan makalah ya. Makalah ya? Makalah itu Tapi testimoni. itu Valid. anu ya, sepaham dengan Nggih, nggih. fakih ya. Searah dengan itu. Makanya sebelum menjadi sosok yang didengar, banyaklah mendengar. Itu. Karena bahasa guru-guru kita mengatakan itulah kenapa telinga dikasih dua, mulut dikasih satu. Iya. Kita suruh banyak-banyak dan suruh memulai untuk mendengar sebelum kita bicara. Nah, kembali lagi, jadi konsep dakwahnya kalau menurut saya itu tidak tepat. Dakwahnya mestinya mengajak orang yang belum Islam ke Islam, tapi dia gunakan orang yang sudah berislam diajak bareng-bareng membenci orang yang belum Islam. Iya. Sehingga ya tidak kena. Iya. Karena dakwah itu kan ada dua model ya. Iya. Ada dakwah kepada orang-orang yang memang sudah berada dalam Islam. Berarti dia memperbaiki kualitas. Ada dakwah itu dakwah bagi orang-orang yang belum masuk Islam. Makanya bahkan Nabi SAW sendiri di dalam Al-Quran itu dituntun oleh Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Muhammad, dengan rahmat Allah lah engkau bisa bersikap, berucap lemah lembut kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang kafir Mekah. Walaupun tafadhan ghalidul qalbi lam faddu min hawli. Kalau kamu berhati keras dan berucap ngomongnya kasar, lam faddu min hawli. Dia akan bubar lari darimu. Iya, iya. Makanya kalau saudara-saudara kita yang mu'alaf mau benar-benar berdakwah, kayaknya memang kudu belajar metode dakwah Nabi Muhammad SAW yang merangkul bukan memukul. Nah, iya. Itu. Iya, yang mencintai bukan membenci. Nabi itu berdamai dengan orang non-muslim, tujuannya satu, untuk mengajak dia, mengantarkan dia pada keislaman. Nabi excellent sekali. Bapaknya tidak kena, anaknya yang di. Iya. Contoh Abu Jahal. Abu Jahal itu punya anak namanya Ikrimah. Iya. Abu Jahalnya, kayak begitu. Tapi anaknya Ikrimah, sahabat walim luar biasa. Itu. Iya. Walid, itu musuhnya Nabi, luar biasa memusuhi Nabi. Tapi kemudian punya anak bernama Khalid. Jadi panglima ya. Jadi panglima perang, akhirnya juga masuk Islam. Bapaknya tidak kena, anaknya kena. Iya. Lah kalau metodenya sekarang dakwah, agamanya dicaci maki terus. Iya. Bapaknya sebel, anaknya pun sebel. Iya. Jadi Nabi SAW tidak berfokus pada saat ini, tapi yang akan datang. Iya. Termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu ya sampai ada tabat yada abi lahabi luar biasa. Tapi dia punya anak juga, Iya. perempuan
yang ternyata diam-diam ikut hijrah ke Mekah. Iya. Nah, di sini akhirnya tujuan dakwah yang supaya orang yang belum Islam masuk ke Islam tidak kena. Orang yang di luar Islam malah benci kepada Islam. Kalau itu dengan sesuatu yang tidak Cara-cara yang kasar. kasar gitu. berarti. Nah, makanya saya juga memahami ya. Apakah ini berkias sama apa ya? Kalau saya perhatikan mantan pengguna pecandu narkoba, Oh iya. lalu iya. kemudian sembuh dijadikan penyuluh anti narkoba. Mungkin bahasa sekarang itu tidak menyuluhnya yang penting, tapi testimoninya terhadap kejadian yang menimpa dia itu menjadi pelajaran bagi yang baru. Harusnya begitu. Ya, Tentunya dengan kelembutan, kesantunan. Iya, otomatis. Harusnya kan begitu nih. Atau yang digagas oleh KPK ini. Nggak Wah, tahu iya. bener apa enggak ini. KPK mau menjadikan nggak boleh disebut mantan koruptor, tapi disebut penyintas korupsi. Bahasa sekarang. Oh, pengaruh dengan adanya virus ini. Bekas maksudnya orang yang sembuh dari COVID jadi disebut penyintas. Penyintas COVID. Nah, Iya. sekarang ada wacana begitu. Nah, Jadi ini- mantan koruptor itu tidak disebut mantan koruptor. Jadi penyintas korupsi. Dan mereka mau dijadikan penyuluh anti korupsi. Kalau saya secara pribadi, Pak, Ya. mereka lebih ditekankan kepada testimoninya. Kalau untuk penyuluh saya kira orang yang tidak mengalami lebih baik, karena mereka orang yang tidak mengalami ini berhasil menahan nafsunya terhadap keinginan itu. Itu berarti lebih berhasil daripada Mestinya orang. lebih berhasil Ah. daripada mantan. Ya. Jadi yang mantan ini saya kira sebatas testimoni bagus. Tapi kalau dia memberikan penyuluhan, nanti bahayanya seakan-akan lu pakai dulu deh biar paham. Kan gitu, Pak. Ya itu. Itulah mengapa saya katakan umat Islam di Indonesia terkadang kok mohon maaf, Iya. baik, tetap baik. Iya. Akan tapi kalau senengnya denger ustadz yang mantan bukan Islam ini, lalu kemudian dibakar semangatnya, dibakar amarahnya untuk membenci agama yang dulu, ini kan repot, Pak. Ya, Makanya puistuli utami makarimal akhlak gak jadi. lepas nggak jadi. Padahal kiai-kiai, ustadz-ustadz yang nggak pernah merasakan agama lain, ini kan lebih original gitu loh. Malah yang menjadi objek sasaran dicaci, dimaki, dianggap tidak tegas lah. Makanya kalau bahasa seorang ustadz semacam saya sebut ya Ustadz Yahya Waloni, itu sebetulnya bukan berani. Iya. Apa? Delurung kata seorang guru. Yang ada unsur juga yang memberi panggung juga tidak Itu. paham tentang dakwah gitu loh. Kalau yang memberi panggung ini tahu tentang dakwah, mungkin tidak memberikan Tak panggung. bakalan gitu. Sama juga dengan si KC. Iya. Si KC juga seperti itu. Ya. Ya sudah lah. Makanya ada ungkapan semoga satu sel lah. Biar belajar. Loh, biar debat di situ. Lah ya belajar dari Nggak ngajak umat akhirnya. Kamu kan benci sama Islam, Iya. kamu benci sama Islam. Ya sudahlah, perang di situ. Sehingga umat Islam dan umat-umat yang lainnya itu tidak berpengaruh, Iya. terbakar itu. Iya. Nah itu mungkin yang perlu kita renungkan. Iya. Ya mudah-mudahan lah Allah Subhanahu Wa Amin. Taala tetap menjadikan negara kita baldatun thayyibah wa rabbun ghafur dengan wahadzal baladil amin. Iya. Ya, kalau negara ini sudah aman, Wah. tidak ada gesekan antar agama atau gesekan sesama agama, itu wis nyaman ibadah, nyaman sekolah, nyaman bekerja, selesai. Dan itu ada di Indonesia. Iya. Gitu. Saya kira cukup luas kita membahas tadi, Pak Bukhari. Mudah-mudahan Jadi bermanfaat. mungkin untuk closing ini, closing itu Pak Bukhari ambil semacam kesimpulan atau pesan yang kita ambil dari obrolan hari ini. Ya. Monggo Pak Bukhari. Sekaligus monggo ditutup sekalian Pak Bukhari. Baik, terima kasih. Dua saja kesimpulannya. Yang pertama, saya menghimbau pada diri saya dan kita semua, khususnya
kepada orang-orang saudara saya yang dulunya beragama bukan Islam, sekarang Islam. Tunjukkan Islam itu rahmat. Oh ya. Agar supaya umat yang belum berislam ikut berislam seperti panjenengan. Ya. Gitu. Yang kedua, setelah masuk Islam banyaklah belajar, tunjukkan bahwasanya di Islam itu menuntun berprestasi dan juga berkarya. Karena dengan prestasi dan berkarya, insya Allah orang-orang yang belum masuk Islam akan tertarik untuk masuk. Oh, dulunya seketika agama ini tidak jadi apa-apa. Setelah sekarang ternyata punya perguruan tinggi, sekarang menjadi seorang doktor, menjadi ahli di dalam Islam, bahkan menjadi pengembang, pemaham. Ya, tadi saya sebutkan seperti Syafi'i, Dr. Syafi'i Antonio. Ya. Jadi mudah-mudahan teladan Pak Bure ya. Ya, menjadi role model Ya, role model bahasa sekarang betul. Saya kira itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ditutup Pak Muhadi. Demikian saya kira apa yang disampaikan oleh Ustadz Bukhari ini menarik dan perlu kita jadikan semacam pandangan bahwa Islam itu selalu rahmat bagi yang lain. Amin. Jadi intinya itulah yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.